Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kepada ACE atas kesempatannya untuk menjadi tutor les materi UAS untuk Matek B1. Hari ini eh, mohon memperkenalkan diri, nama gue Hegar dari IE 2019, dan hari ini kita akan bahas beberapa soal UAS dari beberapa tahun yang lalu dan juga materi-materi dan juga refresh materinya juga dikit. Untuk materi UAS seharusnya akan cover first order differential equations, second order differential equations, dan juga real analysis. Pertama, kita akan diskusi first order differential equations. Uh, jadi kita akan diskusi topiknya juga dan juga pakai soal dari UAS sebelumnya. Ini soal dari 2018-2019, dan di sini kita dikasih derived function df respect to y dan t sama dengan 0. Dan kita diminta untuk cari general solution, specific solution, dan juga time path. Nah, jadi di soal dari UAS itu kita diminta cari dengan exact ODE, ordinary differential equation. Dan di sini objektifnya adalah untuk mencari do m per do x yang hasilnya seharusnya sama dengan do n per do t. Di kiri juga kita bisa lihat format equation yang kita harus convert our initial equation ke format tersebut. Jadinya kita bisa cari condition yang harusnya dipenuhi untuk exact ODE. Dan walaupun nggak ditanya di pertanyaan di soal ujian ini, gue juga bakal diskusiin metode lain untuk cara carinya. Oke. Dan soalnya kita sudah direct. Nah, kalau misalnya kita balik ke pertanyaannya, kita dapat format kalau misalnya bagian di ini, T pangkat 2 plus 16, itu kita labelin sebagai M, dan 2TY min 20T sama dengan N. Kita uh, lakukan ini, jadinya kita bisa tes kalau misalnya bisa apply metode uh, metode exact ODE ini, yaitu M dx plus N dx dt maaf sama dengan 0. Dan kalau kita ke slide berikutnya, kita bisa lihat kalau misalnya ini adalah benar. Itu do M per do T untuk rumus M adalah 2T, dan do N per do Y itu sama dengan 2T. Berarti mereka sama. Berarti kita valid dan kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Yaitu objektifnya adalah cari fungsi F, Y per T, Y dan T. Dan caranya adalah kita integral. Integral faktor M in respect to dy plus psi t. Psi t itu suatu konstanta karena setiap kali kita uh, integral, kita pasti ada namanya faktor konstanta juga plus c. Tapi untuk uh, differentiate beberapa differential sama integral yang kita akan lakukan, ini dipakai ke psi t. Dan kita derive aja M, yaitu T pangkat 2 plus 16 per do Y. Mind you, ini per dy, bukan do Y. Dan jadinya hasilnya adalah YT pangkat 2 plus 16Y plus psi T. Nah, dari sini kita next objektifnya adalah cari konstantanya psi T. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan pakai uh, N, faktor N yang kita sudah dapat. Dan di sini N adalah ini 2TY min 20. Dan kita sama dengan kan 2YT plus psi. Plus psi pangkat psi aksen T. Dan ini karena kita turunkan. Di sini misalnya kita lihat 2YT plus 16Y plus psi T. Kita turunkan semuanya jadinya psi aksen T
Dan karena sini nggak ada faktor T, kita konstanta hilang. Dan juga di sini kita turunkan in respect to T. Jadi kita dapat 2T dan Y. 2YT. Jadinya kita turunkan, kita sama dengankan untuk cari derivation-nya psi, yaitu kita dapat min 20T. Dari sini kita masukin aja ke, sebelum kita masukin ke rumusan balik ke fungsi YT, kita harus integralin lagi. Karena ini derivation. Kita ke bawah, kita cari fungsi integralnya, dan karena kita udah tahu saya aksen, kita integralkan dan kita dapat min 10 T pangkat 2. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja min 10 T pangkat 2-nya, dan kita sama dengan C. Ini bukan C konstanta biasa, ini C buat label aja. Eh, salah-salah. Ini C, jadinya kita masukin aja, dan kita dapat fungsi, dan kita mau isolasi faktor Y untuk dapat uh, general solution, yaitu YT sama dengan 10T pangkat 2 plus C dibagi T pangkat 2 plus 16. Gitu. Gue nggak akan delve too deep dengan cara integral dan dan differentiate dengan asumsi kalian sudah lumayan fasih dengan metode tersebut. Kecuali ada kasus spesifik yang gue bakal reiterate lagi. Nah, berikutnya adalah kita diminta cari specific solution. Dan di soalnya kita dikasih kasus kalau misalnya T sama dengan 1, ya 1 sama dengan 4. So, kita masukin aja ya 1 sama dengan 4, dan dari sini kita isolasiin faktor C dan ganti substitute faktor T-nya jadi 1, dan kita dapat C sama dengan 58. Dan karena kita sudah punya jawaban C ini, kita masukin balik ke rumusnya, yang di sini adalah specific solution untuk YT. Dan di kanan, just for example, itu titik Y0-nya di mana untuk starting point kalau misalnya kita akan pakai nanti buat time pass. Nggak butuh sekarang, tapi dimasukin ke sini karena terkait juga. Nah, sebelum masuk ke bagian time pass, mau memperlihatkan secara kilas juga uh, first order differential equation method. Nah, jadi formula uh, assumption, formula yang kita mau aim adalah formatnya seperti ini. Dan dari sini kita bisa dapat general solution dengan input di bawah sini. Kayak kita substitute faktor-faktor yang kita dapat dari formula di atas untuk dimasukin ke bawah. These are the two. Ini dua adalah formula-formula acuan yang akan dipakai nanti ke depannya, yang kita bakal refer back. Oke. Nah, dari awal kita dapat formula ini. Itu dy per dt, itu t pangkat 2 plus 16, sama dengan min 2ty min 20t dt. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita balik ke rumus yang kita dikasih di sini. Nah, karena kita sudah dapat dy, dt, caranya adalah bagian ini kita pindahkan ke ruang berikutnya. Jadinya minus 2ty, 20 dt. Dan dari sini kita bagi dua-duanya, dua sisi dengan dt, jadi dt di bagian sini hilang, dan kita dapat dy per dt. Dan untuk dengan itu, kita juga ingin membagi semua bagian dengan T pangkat 2 plus 16 untuk mengisolasi hasil dy per dt plus dada yang kita akan cari di bagian sini. Yang akhirnya kita akan dapat faktornya seperti ini, yaitu dy per dt
plus 2T dibagi T pangkat 2 plus 16Y sama dengan 20T per T pangkat 2 plus 16. Yang ini kita bisa balik kalau misalnya formatnya sudah sama dengan kita format di atas ini. Uh, Maaf, ini harusnya nggak ada tulisan DT di sini ya, karena kalau misalnya kita pindahin ke satu ruas lagi akan DT pangkat 2, tapi harusnya di sini DY aja. But so far hasilnya kita bisa seperti ini. Nah, karena kita sudah punya labelan di sini, yaitu uh, UT-nya dan WT, di sini UT, yaitu 2T per T pangkat 2 plus 16, dan WT sama dengan 20T per T pangkat 2 plus 16. Kita substitusiin ke general formula yang kita ada di awal, yang ada sebelumnya. Kita input semuanya, dan kita berakhir dapat YT sama dengan AE min ln T pangkat 2 plus 16 plus 10. Di sini kita punya general solution. Dari general solution tersebut, kita di kita juga butuh mencari specific solutions. Dan kita bisa cari specific solutions-nya uh, untuk mencari YT YT yang total. Yaitu kita dapat kasus yang juga Y1 itu sama dengan 4. Karena dari soal sebelumnya juga sama seperti yang exact ODE, kita dapat uh, hal tersebut, dan totalnya adalah A itu sama dengan min 102. Kita masukin aja ke YT di bawah, dan di sini kita ada specific solution dengan cara FODE. Dan di sini juga kita compute Y0-nya, dan kita hasilnya sama dengan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, sebetulnya ini Y0 sama 3,625, dan di sini juga 3,625. Oke. Dan untuk time pass, caranya adalah dengan menggunakan limit. Dan kalau misalnya kita lihat, kita sebelumnya ada Y0-nya yang udah di-compute, dan untuk cari yang time pass dengan menggunakan limit berbeda untuk exact ODE sama FODE. Kalau misalnya exact ODE, kita punya perumusan ini, dan menggunakannya adalah dengan ganti format perumusannya. Jadinya kita bisa pakai uh, jadinya bisa untuk dimasukin ke limit. Dan di sini kita bagi semua faktornya dengan T pangkat 2. Ini kita punya dapat rumus ini. Karena dan masukin ke form limit, di sini kita akan masukin limit yang behave in a way seperti akhirnya menghilangkan kalau misalnya dibagi. Apapun unit value yang dibagi dengan finite, tak hingga akan menghilang. Jadi kita dapat 10/1 atau 10. Dan untuk FODE, kita dapat Y0-nya di sini, sama 3,625. Dan tapi untuk limitnya, kita sebetulnya sama. Kita substitusiin saja tak hingga ke faktor T. Dan di sini bisa diperagakan kalau misalnya sama dengan min 0 atau 0 aja, plus 10, dan akhirnya juga jawabnya 10. Nah, untuk refresher, kalau misalnya I, min ln whatever, itu sama saja dengan 1 per T pangkat 2 plus 16. Yang yang ln whatever-nya faktornya di sini bawah. Karena um, pangkat ln itu it cancels out, but the minus will bring this factor downwards. So kita di sini limit 1 sama dengan 1,
Dan karena ini unbounded, jadinya nggak ada limiting factor, jadinya hasilnya akan infinite. Ini karena di yang satu nggak ada faktor apapun, nggak ada faktor T, jadinya hasilnya satu saja sebagai konstanta. Satu dibagi infinite sama dengan 0. Nah, kita masukin nolnya ke sini dan kita akhirnya dapat 10. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, kita ada two-sector model. Dan di sini kita dapat sequence of equations yang sebetulnya intuitively kita tinggal masukin faktor I ke YT dan faktor C ke CT dan should be done, but that's tricky, and you should do that, and I'll show you the correct way to do it. Nah, jadi in this case kalian mau cari mau format formula yang dikasih ke formula acuan yang di atas ini, yaitu Y T plus 1 plus A YT sama dengan C, di mana which will come handy later, B itu sama dengan min A. Nah, kita format formulanya seperti ini karena kita mau cari faktor A dan faktor C. As a reminder, YT time itu sama dengan YC complementary plus YP yang particular, di mana YC itu sama dengan AB pangkat T, A itu suatu konstanta, dan YP itu sama dengan C per 1 plus A. A besar dan A kecil di sini di differentiate, karena maksudnya maknanya beda. Nah, di sini adalah rumus yang kita asal masuk-masukin aja, yang faktor uh, kita masukin faktor C dan masukin faktor I. Dan kita di sini dapat YT sama dengan 0,8 YT min 1 plus 300. Nah, uh, gue rekomen kalian kerjainnya one step at a time. Dan di sini yang gue lakukan itu pindahin faktor 0,8 YT min 1 ke ruas kiri, ke ruas sebelahnya. Ini kita dapat YT min 0,8 YT min 1 sama dengan 300. Nah, so far we're getting closer to our desired reference formula yang kita butuh, yang maksud gue yang ini, yang YT plus 1 plus AYT sama dengan C. Nah, caranya adalah sesimpel tambah T plus semua faktor T ditambah 1. Untuk apapun yang dilakukan ke this system of equations, itu kiri di kanan itu harus sama semuanya. So in this case, YT tambah 1, 0,8 YT min 1 plus 1 sama dengan 300. Karena nggak ada faktor Y di sini, jadinya nggak akan ada faktor T-nya juga. So, jadinya kita dapat perumusan ini. YT plus 1 min 0,8 YT sama dengan 300. Jadinya di sini kita punya A sama dengan min 0,8 dan C adalah 300. In turn, karena A itu min 0,8, B adalah 0,8. Karena minus A. B itu sama dengan minus A. Nah, selanjutnya kita cari YP. YP kita pakai perumusan yang sama dari pertanyaan sebelumnya, yaitu C dibagi 1 min A. 1 plus A. Maaf. Dan di sini karena A itu negatif, kita jadinya min 0,8. Dan hasilnya adalah 1.500. Dan kita dapat YC juga adalah sama dengan A, yaitu konstanta yang kita akan cari nanti, dikali B atau min A, yaitu 0,8 pangkat T. Dan YT, general function, adalah A kali 0,8 pangkat T plus 1.500. Nah, di sini kita juga ingin cari specific solution, dan di soalnya kita dikasih case kalau Y0, dalam Y0 kita ada 1.700. Dan kita substitute aja faktor T sebagai 0,
yang kita lihat di sini, dan kita bisa dapat hasil bahwa A itu sama dengan 200. Kita substitute balik nomor 200-nya ke YT dari general solution, dan kita dapat YT sama dengan 200 dikali 0,8T plus 1500. Nah, untuk supply and demand question, kita pakai basis yang sama, dan karena kita cari market in equilibrium price, kita sama dengankan key S dan key D. Kita lihat di sini. Dan kita jadinya semua faktor yang Y itu diganti jadi P, same case, same format, dan tapi untuk tambahan di sini adalah untuk particulars, kalau misalnya A tidak sama dengan min 1, kita pakai perumusan Y per 1 plus A. Karena uh, kita nggak bisa dibagi, kita nggak bisa bagi C dengan 0 in this case, karena it's impossible. Dan kalau misalnya kalian ada dapat soal yang A-nya sama dengan min 1, mungkin nanti nah, kita akan pakai rumus kalau misalnya P itu buat particular adalah sama dengan CT, C kali T. Nah, di sini kita balik juga karena kita sudah sama dengan kan QS sama dengan QD, kita dapat rumus seperti ini. Dan di sini pindahkan semua karena kita pindahin semua konstanta uh, ke ruas kanan dan semua faktornya ke kiri. Dan yang kalian dapat adalah 4PT-1 plus 5PT sama dengan 45. Nah, yang balik lagi, kita ingin membuat merubah formula yang kita dapat untuk ke formula yang ini. Karena kita ingin mencari apa itu A, value untuk A, dan C. Nah, di sini kita dengan cara sama, yaitu tambah time period by one. Jadinya dari 4 PT min 1 plus 1 dan 5 PT plus 1. Karena 45 tidak ada faktor P, kita nggak akan tambahin time periodnya, karena konstanta juga. Nah, dari sini, kita tambah aja. Jadinya kita dapat 4 PT plus 5 PT plus 1 sama dengan 45. Di sini, karena kita mau balikin lagi, di mana faktor yang time T plus 1 itu tidak ada koefisien sama sekali, kita dibikin satu. Jadinya kita bagi semua ruas dengan 5. Mau bagi 5, PT plus 1, plus 4 bagi 5, PT, sama dengan 45 bagi 5. Di sini kita punya formula sesuai dengan formula acuan kita. 9. Dan sini kita dapat A itu adalah 4 per 5, which is B sama dengan min A yaitu min 4 per 5, dan C itu adalah 9. Karena A itu tidak sama dengan min 1, kita bisa langsung pakai perumusan ini, yaitu dan kita dapat 5. Karena kita dapat particular dan simple PC, dia komplement itu cuma masukin value untuk B, yaitu in this case min 4 per 5, yaitu, dan kita masukin dua faktornya ke PT, yaitu A kali min 4 per 5 pangkat T plus 5. Ini adalah general solution kita untuk nyari market equilibrium yang ditanya pertanyaan ini. Dan untuk cari particular solution, uh, kita masukin aja untuk P0 sama dengan 6, dan kita bisa kita akan dapat value untuk A, kita masukin lagi, dan kita akan dapat
specific solution yang kita bisa cari yang dengan cara yang kita dapat sebelumnya juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalau misalnya suatu sistem itu stabil atau tidak, ini adalah general rule-nya. Suatu sistem itu berosilasi, yaitu naik turun. Um, itu kalau misalnya faktor B-nya itu lebih kecil daripada nol, dan akan smooth kalau misalnya lebih besar atau sama dengan nol. Sistemnya juga akan converge, yaitu uh, akan mendekati suatu titik kalau misalnya absolute value dari B, mutlak B, itu lebih kecil daripada satu, and if it's otherwise, ini akan divergent. Ada juga cobweb model, uh, yaitu grafik typical supply and demand lah misalnya, yaitu yang berbentuk X. Kalau misalnya dengan kita bisa cari nature-nya dengan input value dari sini. Kalau misalnya explosive, yaitu dari titik tengah keluar, itu delta sama dengan lebih besar daripada beta. Kalau misalnya inward, dari luar ke titik tengah, dari equilibrium tersebut, inward spiral, deltanya lebih kecil daripada beta, dan akan uniform kalau misalnya delta sama dengan beta. Nah, untuk kasus dua pertanyaan sebelumnya, karena B sama dengan 0,8, yaitu lebih besar dengan 0, itu berarti sistemnya adalah punya dynamic stability, karena punya smooth fluctuations. Nah, untuk pertanyaan yang tiga, B itu sama dengan min 4/5, yaitu di bawah B. D-nya nggak ada dynamic stability, karena ada osilasi. Okay. Berikutnya, kita punya second order differential equations. Dari sini kita punya the production function, productivity function. Ada faktor C-nya, ada faktor I-nya, ada faktor G-nya. Tapi ini beda karena kita akan menggunakan second order differential equations untuk mencari general solution dan specific definite solution. Nah, ini adalah formula acuan kita, yaitu Y pangkat 2, second order differentials. Notice how there's no coefficient before that. Dibandingkan first order differentials Y aksen 1, ada A1, dan YT yang ada koefisien A2. Dan semua ini akan sama dengan B. Nah, untuk mencari complementary functions, kita lumayan lebih banyak kasusnya dibanding first order differentials ya. Jadinya adalah kita dapat fungsi untuk per factor itu di sini. YT sama dengan A, ini coefficient, E pangkat RT. Dan kita untuk faktor first order dan second order, kita turunin aja faktor tersebut. Dan kita dapat ini. Dan kalau misalnya kita grupkan, balikin ke formula awal ini, dan kita grup, kita dapat formula ini, yaitu AE pangkat RT dikali R pangkat 2 plus A1R plus A2. Nah, bagaimana kita dapat value R-nya? Nah, notice how di sini uh, faktor ini nggak akan nol, very unlikely, almost impossible. Nah, di sini ini ada possibility salah satu faktornya nol. Nah, this looks like a very generic equations that you can solve with the quadratic equation down here. Dan ini formattingnya bisa dilihat di sini. Dan untuk melihat dan kalau kita input balik, yaitu Y sama dengan AE pangkat RT, kita bisa dapat juga Y itu sama dengan E pangkat RT, depending on the kalau misalnya 1 atau 2 ya. Dan
kita bisa lihat Y complement YC, Y complementary, itu sama dengan Y1 plus Y2. Yang Y1, Y2-nya kita bisa jumlahin sendiri depending on the value. Nah, karena ini quadratic equation, pasti ada beberapa kasus. Dan ini kasusnya di sini. Jadi, there are three conditions, there are three cases. Ada distinct real roots, ada repeated real roots, ada complex roots. Menurut gua, kalian most likely bakal pakai distinct real roots, but I wouldn't cross out the possibility of discussing other types of roots, apalagi repeated roots. Nah, tapi ya sebelum dijelaskan di slide sebelumnya, YC adalah Y1 plus Y2. Nah, untuk repeated real roots itu sedikit kompleks karena kita tahu R-nya itu sama, R-nya akan sama, dan juga therefore A-nya juga kita harus jumlahin to make it easier. Dan kita dapat a new variable, A3. Ini nggak sufficient untuk bikin dari SODE ke primitive function yang kita dapat untuk acuan di awal. Nah, kita di sini butuh additional function. Nah, yaitu kita dapat fungsi tambahan yaitu YT sama dengan A4 T R pangkat RT. Yang kita turunin, kita dapat fungsi tersebut dari sini kita juga dapat second order differential equation juga. Nah, dengan ini kita punya system of equations for YT dan Y pangkat T dan Y pangkat kok pangkat T? YT, first order YT dan second order YT. Nah, kita masukin aja ke uh, rumus acuan kita yang di awal, dan kita sama dengan kan 0. Dan di sini kita substitute, kita kita gabungin, dan kita dapat rumus YC itu sama dengan A3 E pangkat RT plus A4 T E pangkat RT. Nah, bagian terakhir adalah complex roots, dan ini adalah YC sama dengan EHT dikali A1 E pangkat VIT plus A2 pangkat A2 kali E pangkat min VIT, di mana H itu min setengah A1, V itu setengah akar 4A2 min A1 pangkat 2. Dan I itu imaginary number, yaitu in this case pangkat min 1. Nah, gue belum pernah lihat complex roots ditanya, tapi it's always good untuk bisa nge-identify kalau misalnya suatu terms itu akan dipakai, just in case you need the extra point, walaupun akan so will help you along the way anyway. Nah, untuk bagian yang lebih gampang, yaitu particular solution, kita ada 3 kasus juga, di mana A2 itu tidak sama dengan 0. Dari rumus acuan kita, itu Y pangkat first order Y dan second order Y itu sama dengan 0. Kalau kita masukin semua, substitute, kita cuma punya A2Y sama dengan B. Kita isolate faktor Y untuk kita dapat particular solution, yaitu in this case B per A2. Same thing buat kalau misalnya A1 tidak sama dengan 0, tapi A2-nya sama dengan 0, bedanya adalah Y kita pakai sama dengan KT. KT itu K-nya itu any coefficient, any value, in this case a coefficient. Ini kita turunin 2 kali untuk dapat first and second order differentials. Di sini kita mulai dari KT ke K, dan karena ya ketiganya tidak ada faktor T yang diturunin lagi, kita dapat menurunin konstanta, kita dapat 0. Nah, ini perumusan yang ini faktor-faktor yang kita ketinggalan sekarang, dan kita ingin solve untuk mengisolasiin untuk mendapat Y.
Nah, but before that, kita juga butuh, kita cari aja faktor K dari sini. Kita ada 2K, ini kita pindahin semua ke ruas kanan, dan kita dapat, kalau misalnya K itu sama dengan B per A1. Kita masukin aja ke rumus awal, yaitu Y sama dengan KT, dan YP totalnya adalah B per A-1 kali T. Sini kita uh, last case, kalau misalnya A1 dan A2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat aja, kalau misalnya rumus acuannya itu ada Y sama dengan KT pangkat 2. Kita turunin 2 kali untuk dapat first order dan second order di sini, dan kita substitutein balik ke rumus awalnya untuk rumus acuan kita. Dan kita isolasiin faktor K, dan kita dapat B per 2. Kita masukin ke rumus awal, dan kita dapat YP untuk jika A1 dan 2 sama dengan 0, itu adalah B per 2 T pangkat 2. Nah, ini juga extra information untuk convergence and divergence. Bisa dibaca. Um, dan ini adalah cara untuk menyelesaikan solve ke pertanyaannya. Di sini kita bisa lihat kalau I sama dengan ini dikasih, yang dikasih, dan C juga yang dikasih. Ada variabel yang kita masukin lagi untuk dapat lebih clear kan. Nah, karena kita tahu C T itu sama dengan 2YT-1, jadinya kita tinggal substitutein juga ke rumusnya di sini, yaitu kita dapat CT-1 sama dengan 2YT-2, karena kita min 1 semuanya faktornya. Ini di sini kita punya IT sama dengan 2YT-1 min 2YT-2. Dan di sini rumus awalnya yaitu YT sama dengan CT plus IT plus G0 itu akan sama dengan 4YT-1 min 2YT-2 plus 1. Dan balik ke awal, kita ingin bikin formula kita formatnya seperti ini untuk second order differential equations, di mana nggak ada coefficient sama sekali for second order differentials, dan jadinya kita tinggal ganti formatnya untuk perumusan di sini, dari sini, dari kiri ke kanan, yaitu dengan caranya kita dapat YT min 4YT min 1 plus 2 YT min 2 sama dengan 1. Oke. Ya, dan kita dapat akhirnya ya adalah YT plus 2 plus 4YT min plus 1 plus 2YT sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat A1 itu sama dengan min 4, A2 itu sama dengan 2, dan C itu 1. Nah, karena A1 plus dan A2 itu tidak sama dengan 1 totalnya, kita bisa pakai rumus YP ini, yaitu 1 plus 1 per 1 plus a sum of all the A's, yaitu A1 plus A2 in this case. Nah, kita hasilnya dapat min 1. Nah, ini YP-nya. Untuk YC, kita juga pakai kasus yang kita dapatnya A1B1 T plus A2B2T, itu kita masukin aja uh, faktor-faktornya, dan kita dapat di sini B, tapi kita masukinnya faktor A1 dan A2-nya di sini. Eh, sebentar saya. No, no. Nah, ini kita dapat B1-nya di sini bisa dari A1 dan A2 ini. Tapi untuk B kita dapat 3,41, dan
BI 0,59. Dan di sini kita dapat YT dengan cara YC plus YP, yaitu A1 3,41T plus A2 0,59T min 1, karena YP-nya cuma min 1. Oke, sorry, ini agak ganggu. Jadi, going back, lupa. Jadi faktor B1 dan B2 ini adalah dari perumusan ini, kita cari B-nya dengan cara pakai quadratic equation yang, sorry, gue liatin di sini, yaitu R1, R2, kita bisa dapat faktornya yang kita butuh untuk B. Nah, untuk cari particular solution-nya di sini, kita dapat dari soal, kalau misalnya Y0 itu sama dengan 1, kita substitusi ini aja, T-nya, dan kita dapat adalah A1 plus A2 adalah 2. Nah, kita dikasih dua kasus in this case ya. Jadinya beneficial karena kita dapat A1 plus A2, a sum of A's, nggak isolasi satu. Jadinya kita cari Y1, in this case adalah 2, dan kita dapat hasilnya kalau misalnya Y sama dengan 2 itu adalah nomor-nomor tersebut di sini. Dan kita substitusiin aja, kalau misalnya di sini kita ingin uh, jadi A2 sama dengan 2 min A1. Jadi kita dapatnya semua dari equation-nya adalah A1 aja untuk mengisolasi value A. Dan di sini kita dapat A1 adalah 0,65. Ini value-nya kita substitute balik ke rumus untuk dapat A2, yaitu in this case 1,35. Nah, dari dua value ini kita masukin ke YT lagi untuk dapat specific solution, yaitu di sini. Nah, untuk bagian terakhir ada real analysis. Nah, ini soalnya ini tentang menurut uh, gue lumayan simple, tapi ini akan menggunakan konsep limit. And I'll show you how to do it. Nah, di di sana di soalnya diminta untuk cari perumusan, yaitu kita bisa lihat di sini, gue udah bikin, yaitu P, yaitu sorry, yaitu P adalah salesperson's pay. Kita dapat base salary ini plus ada yang squiggly line itu, tapi nggak tahu format komputer gimana, jadinya 0,8 0,10 S. Kalau S lebih kecil atau sama dengan 200 juta, atau 0,2 S signify 20% kalau misalnya S lebih besar dari 200 juta. Nah, ini nggak alasan in theory uh, itu akan patah karena misalnya 0,1 nge, itu adalah line yang hijau ini. Di titik di suatu titik itu akan patah untuk nge-represent 0,20 S. Nah, but that's not the case for this one. Karena di soal uh, nya ditulis dapat komisinya 20% on all sales. Jadinya yang sebelumnya dapatnya cuma 10% akan jadi totalnya 20%. Jadinya trajectory-nya akan langsung beda. So there's no break. Jadi kita dapat dua perumusan aja ya. And this is important karena uh, bisa signify a discontinuity which is not seen from here in this case. Dan untuk lihat limitnya dari rumus ini, because there's no division and whatsoever, karena nggak ada limited, there's no limit, it's infinity. Kita hasilnya juga akhirnya infinite for both cases. Nah, this is the second question. I think it's more interesting. Nah, ini discuss kalau misalnya perumusan ini itu differentiable at X2. Nah, um,
ini mungkin nggak akan bisa digrafikin di soal nanti, tapi I can show you why it's the case. Nah, di sini kita ngeplot absolute value x pangkat 2 min 4. Nah, ini kayak bentuknya kayak W. This is significant because by definition, a function is not differentiable when there's a cusp or a corner in its graph. Kita bisa lihat ada patahnya di min 2 dan 2, dan ini yang bikin nggak bisa di differentiable. Nah, untuk soal kedua, kita ada production possibility function, but not production, is more like consumption. Nah, di sini kita ditanya kalau misalnya budgetnya itu open, close, bundle, or compact. But just for a refresher, kalian gambar ini di pada maximum possibility untuk kedua goods dan taruh di sumbu Y dan X, kita dapat this value. But to answer it, you can check whether the definitions are being followed. Di sini definisi open itu tuh kalau misalnya setnya nggak ada namanya boundary points. In a way, nggak set. Kalau misalnya close, the set contains all of its boundary points. So in this case, buat soal ini, it is not open, but it is closed. Nah, kalau misalnya bounded, itu kalau misalnya setnya itu tuh, there's a range, a limited range, or finite radius in this case. In this case, iya, karena kita ada budget $100, di mana kita nggak ada namanya negative quantity, negative value. Dan dan ada juga compact, yaitu convergent subsequent property, di mana it's konsepnya ngejelasinnya sih lebih ke mana ya. So if you travel around a compact set long enough, there will be a point in the set that you are frequently close to. Um, uh, dan in a case dan konsepnya setnya itu nggak compact, itu tuh kayak bisa bisa ke titik manapun di suatu set itu, tapi nggak akan pernah you will not get close to any point frequently. So yes. Nah, untuk soal terakhir ini lumayan simple. Uh, kita akan derive sekali, dua kali, dan pertanyaannya adalah find the interval to indicate convex and concave area from that cost function. Nah, untuk cari tahu misalnya suatu hal itu convex atau concave, kita mulai dengan turunan pertama untuk cari di mana key itu sama dengan 0, bukan key sama dengan, di mana functionnya itu needs 0. So kita totalin turunan sama dengan 0, dan kita cari di mana value key when it's equals to 0. Dan dari value key yang kita dapat di turunan pertama, kita masukin ke turunan kedua untuk melihat kalau misalnya suatu titik itu minima atau maksima. Nah, jadi minima itu by definition, not by definition. Untuk di-visualize itu tuh, minima itu bottom of an inverse U graph. Kayaknya kalau misalnya bentuknya kayak U, di titik paling bawahnya itu tuh adalah convex. Itu adalah titik minimanya, yaitu convex. Dan bentuknya convex. Dan maksima itu kebalikannya aja, jadinya titiknya itu di atas, di puncak grafiknya. That is all from me. Mudah-mudahan membantu untuk menjalankan puasnya nanti. That is all from me. Thank you very much, and best of luck with all your upcoming exams, including one for maths, Matek Bis. Thank you. Have a nice day.